kenikmatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mempertahankan apa-apa ya amalan ibadah atau amalia ibadah yang kita bangun selama 90 di bulan Ramadan kemarin. Ciri diterimanya amalan seorang hamba adalah ada jejak atau bisa mendawamkan amalan tersebut. Jika yang kita bangun berupa ibadah, qiyamul lail, salat tahajud dan membaca Quran di bulan Ramadan tersebut masih berbekas atau masih terlihat jejaknya di bulan Syawal, maka mudah-mudahan ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika tidak berbekas sedikit pun, maka patut kita menduga atau khawatir jangan-jangan ibadah yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan tersebut tidak mendapat penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan ke uswatun hasanah kita, ya, contoh yang terbaik, suri tauladan terbaik, manusia terbaik, Abdul Insan, Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang senantiasa bersalawat kepada beliau kelak di hari yaumil akhir dari kiamat diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat yang telah dijanjikan, yang dimana pada saat itu syafaat tidak akan diberikan izin kepada siapapun kecuali pertama kali berikan izin adalah Nabi kita Muhammad SAW yang akan diberikan izin Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Teman-teman, saudara-saudariku beriman di mana berada, pada kesempatan di siang hari ini saya coba akan membahas hadis Al-Arba'in, ya, hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dari mazhab Asy-Syafi'iyah. Al-Arba'in artinya 40 ya, tetapi dalam bahasa Arab yang dimaksud dengan Al-Arba'in bisa 40 atau bisa 41 ataupun 42. Karena itu di dalam kitab hadis Al-Arba'in, kitab hadisnya berjumlah yang termaktub dalam Al-Arba'in atau kitab Al-Arba'in, hadis yang termaktub di dalamnya itu terdapat sebanyak 42 hadis. Ya, itu menyambung kepada hadis Rasulullah SAW. Di hadis yang lainnya nanti akan kita bahas keutamaan menghafal atau menjaga hadis Nabi setidaknya 40 hadis terkait perkara agama, maka akan dibangkitkan nanti di hari kiamat sebagai orang yang faqih seperti itu. Teman-teman sekalian, langsung saja kita merujuk pada hadisnya. Hadis ini juga tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari ya, kitab Indo, itu kitab Jami Sahih Al-Bukhari di nomor hadis yang pertama di kitaban urutan kitab Bad'il Wahyu. Bad'il Wahyi, kitab turunnya wahyu. Hadis yang pertama itu juga sama redaksi hadisnya dengan yang tercantum dalam kitab Al-Arba'in. Aslinya kitab Al-Arba'in adalah kumpulan hadis ya gitu. Bukan kitab tapi kumpulan hadis. Tapi lebih gampangnya disebut dengan kitab kumpulan ringkasan hadis atau kitab kumpulan hadis-hadis yang disusun oleh penulis atau pengarangnya itu lebih kepada kebutuhan-kebutuhan kita yang membutuhkan hadis tersebut, dan ketika belajar dengan jumlah hadis yang sedikit, buku yang tipis, maka tidak akan menimbulkan kebosanan. Beda ketika belajar langsung merujuk kepada kitab yang tebal seperti Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim. Akan ada kebosanan bagi yang belum terbiasa membaca ataupun belajar. Langsung saja merujuk pada redaksi hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berhubung hadisnya panjang, kita coba langsung kepada ini ya, rawi yang terhubung kepada Rasulullah SAW, yaitu Sami itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat Nabi. Disebutkan di sini Alqamah ibnu Waqqas, ya, dia berkata, aku mendengar dari Umar bin Khattab berkata gitu tentang perkara niat ya. Jadi Al-Qur'an yang pertama ini tentang niat dan ikhlas. Bunyi hadisnya yaitu yaqulu, Umar berkata, hadis Nabi ya, ini Umar mendapatkan dari Rasulullah SAW. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya nusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi hadis ini juga tercantum nanti dalam kitab-kitab Jami' Sahih seperti Sahih Muslim, Imam Sahih Al-Bukhari, Imam At-Tirmizi dalam sunannya, dan Imam Abu Dawud dalam sunan juga, dan ada tercantum dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Di dalam sunannya juga tercantum juga dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi, yaitu As-Sunan Al-Kubra seperti itu. Juga juga Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya. Langsung saja kita bacakan terjemahannya sebelum kepada syarah atau penjelasan tentang hadis pertama di dalam kitab dalam kitab Al-Arba'in ya, kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Sesungguhnya amal itu hanyalah beserta niat, atau segala sesuatunya tergantung daripada apa yang diniatkan.
Dan setiap manusia mendapatkan apa-apa sesuai yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang diinginkannya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang diinginkan itu. Tentunya pahalanya terputus sebatas apa yang diniatkan. Jadi rawi hadis yang berbeda ataupun imam-imam yang menyebutkan hadis ini dalam kitab yang berbeda sudah kami sebutkan. Teman-teman bisa merujuk kepada kitab yang sudah kami sebutkan. Makna kalimat min Amirul Mukminin disebutkan di sini dari Amirul Mukminin Abu Habas Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dan orang ridho kepada mereka semuanya. Dia berkata, Amirul Mukminin artinya pemimpin orang-orang beriman, yakni orang-orang yang mengurus berbagai urusan al-umur kaum beriman yang berada dalam jangkauan wilayah kekuasaannya. Jadi Umar ibn Khattab sahabat Rasulullah SAW ini sahabat Nabi radhiyallahu anhu adalah orang pertama yang dipanggil dengan sebutan gelar ini. Jadi gelar Amirul Mukminin pertama kali disematkan kepada sahabat Nabi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang pertama memanggilnya dengan sebutan ini adalah Abdullah bin Jahsi, dan menurut riwayat yang lain adalah Amr bin Al-As dan Al-Mughirah bin Syu'bah. Sejak itulah panggilan Amirul Mukminin menjadi panggilan baku bagi khalifah selanjutnya. Bahkan pada masa selanjutnya istilah tersebut juga dipakai oleh para ulama hadis, yakni Amirul Mukminin fil hadis, pemimpin orang-orang beriman dan hadis. Sebuah gelar tertinggi yang diberikan kepada ahli hadis. Di antara ahli hadis yang menyandang gelar ini adalah masanya masing-masing adalah Imam Al-Bukhari dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah kitab Sahih Al-Bukhari. Judul kitabnya adalah Fathul Bari, seperti itu. Abu Hafs Umar ibn Khattab adalah sebagaimana keterangan Imam Asy-Syafi'i dalam Tarikhul Khulafa. Beliau adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Qurt bin Raza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Dialah Amirul Mukminin Abu Hafs. Itu. Hafsah ini Hafsnya adalah salah satu istri Rasulullah dari anak Umar yang menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Dia adalah Abu Hafs Al-Qurshi Al-Adawi Al-Faruq, pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Masuk Islam tahun ke-6 masa kenabian, saat usianya 27 tahun sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Imam An-Nawawi mengatakan Umar bin Al-Khattab dilahirkan 13 tahun setelah peristiwa tahun gajah. Dia berasal dari suku Quraisy yang paling mulia, masuk Islam termasuk generasi awal setelah 40 laki-laki dan 11 wanita yang lebih medulinya untuk masuk Islam. Ada yang mengatakan setelah 39 laki-laki dan 23 wanita, dan ada juga yang mengatakan setelah 45 laki-laki dan 11 wanita. Setelah keislaman Umar, kaum muslimin di Mekah senantiasa berjaya dan mereka amat berbahagia dengan keislamannya. Dia adalah seorang yang sahabat Nabi yang paling utama, salah seorang yang dikabarkan dijamin masuk surga, dan salah seorang Khalifatur Rasyidin, yaitu khalifah yang mendapatkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi 539 buah hadis. Imam Suyuti dalam Tarikhul Khulafa halaman ke-89 cetakan pertama tahun 2004 Masehi atau 1425 Hijrah. Maktabah Nazar Mustafa Al-Bas. Selanjutnya, Umar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ucapan Umar, sami'tu, aku mendengar, menunjukkan bahwa hadis ini didengarnya secara langsung dari Rasulullah SAW tanpa perantaraan orang lain. Hal ini ditegaskan oleh Al-Allamah. Ucapannya aku mendengar merupakan dalil bahwa beliau mengambil hadis ini dari Rasulullah SAW. Dengan tanpa perantara mengumumkannya adalah bahwa hadis seperti ini tidak ada sahabat yang meriwayatkannya dari Rasulullah SAW kecuali Umar radhiyallahu anhu. Tetapi hadis ini memiliki syawahid, banyak saksi penguat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amal itu hanyalah berserta dengan niat. Kata innama adalah sebagaimana kata para ulama muhakkik, peneliti, lil hasr, yakni sebagai pembatas, sehingga dia bermakna sesungguhnya hanyalah sebagai isbat penetap dari hukum dari hal yang disebutkan setelahnya. Dengan kata lain,
Tidak ada amal kecuali dengan niat. Jika dikatakan Zaidun qaimun, Zaid dengan berdiri, maka ini tidak ada pembatas. Bisa saja Zaid berdiri sambil makan, bersandar atau aktivitas lainnya. Tetapi jika dikatakan innama Zaidun qaimun, sesungguhnya Zaid hanyalah sedang berdiri, maka ini sudah ada pembatasan bahwa aktivitas Zaid cuma berdiri, tidak yang lainnya. Al-amal adalah jamak plural atau dari amal perbuatan, sebagaimana kelanjutan dari ikrar dan dari niat. Al-amal mencakup berbagai bentuk perbuatan, baik perbuatan hati, lisan, dan jawarih, anggota badan. Amal hati beserta tawakal kepada Allah, kembali takut kepadanya. Amal lisan seperti berbicara dan makan. Amal jawarih seperti perbuatan tangan dan kaki yang semisalnya. Imam Ibnu Daqiq al-rahimahullah mengatakan, yang terjemahannya artinya, yang dimaksud al-amal adalah amal-amal syar'i, artinya amal perbuatan tersebut tidaklah cukup dengan tanpa niat. Seperti wudu, mandi junub, tayamum, demikian juga salat, zakat, puasa, serta ibadah yang lainnya. Seperti haji dan i'tikaf, dan semua ibadah. Sedangkan menghilangkan najis tidaklah membutuhkan niat, karena itu merupakan pembahasan at-tarku atau meninggalkan perbuatan. Dan meninggalkan perbuatan tidaklah membutuhkan niat. Segolongan manusia berpendapat sahnya wudu dan mandi junub walau tanpa niat. Demikian dari Imam Ibnu Daqiq al-Id. Secara singkat, maka amal perbuatan dikatakan sah sebagai perbuatan apabila jika dibarengi niat untuk melaksanakannya. Tanpa niat, itu dinamakan ketidaksengajaan, rekayasa atau sandiwara. Walau secara lahiriah juga nampak adanya perbuatan tersebut. Teman-teman sekalian, tidak dinamakan sholat yang melakukannya tanpa niat. Jadi kalau ada orang sholat tidak meniatkannya, maka tidak dihitung sebagai sholat, walau lahiriahnya menampakkan dia sedang sholat. Tidak dinamakan masuk Islam bagi orang-orang kafir yang mengucapkan dua kalimat syahadat jika pelaksananya tanpa niat untuk itu, melainkan sekedar tuntutan skenario di film. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap manusia mendapatkan apa-apa sesuai yang diniatkannya. Maksudnya, hasil akhir yang didapatkan seorang dari perbuatan tergantung niat, dan apa di balik perbuatannya itu dia tidak akan mendapatkan selain yang diniatkannya. Para ulama berbeda pendapat apakah kalimat wa innama likulli imri'in ma nawa memiliki makna yang sama dengan innama a'malu binniyat, ataukah dia merupakan kalimat penegas taukid dari kalimat tersebut. Kalimat faman, maka barang siapa, secara khusus yang dimaksud dalam hadis ini adalah seorang laki-laki yang berhijrah dari Mekah ke Madinah bukan karena mencari keutamaan hijrah, tetapi karena mengincar seorang wanita yang ingin dinikahinya. Berkata Imam Ibnu Daqiq al-Id, mereka meriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Dengan hijrah itu dia tidak menghendaki keutamaan hijrah. Dia hanya menghendaki agar menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais, seperti itu. Hingga di dalam sejarah laki-laki tersebut dikenal dengan sebutan Muhajir Ummu Qais. Walaupun sababul wurud hadis ini karena laki-laki tersebut, namun nilai dari hukum yang terkandung di dalamnya juga berlaku bagi selain manusia lainnya secara umum. Hal ini disebutkan dalam kaidah al-ibra bi umum al-nafsi la bi khusus as-sabab. Pelajaran bukanlah diambil dari sebabnya yang spesifik, tetapi dari makna lafaznya secara umum. Kalimat kanat hijratuhu, yang hijrahnya yakni hijrah dari Mekah ke Madinah setelah 13 tahun dakwah di Mekah mengalami penindasan. Dahulu Madinah dinamakan Yastrib, dan hijrah tersebut adalah kedua setelah hijrah pertama ke Habasyah atau Ethiopia. Peristiwa ini menjadi titik tolak awal penanggalan tahun hijrah atau tahun hijriyah. Perintah hijrah ini langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa bahkan orang-orang yang tidak mau ikut hijrah padahal mereka sanggup, maka oleh Allah Subhanahu wa taala orang tersebut disebut dengan menganiaya dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-97. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya dirinya sendiri, mereka berkata kepada mereka, malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Maka para malaikat menjawab, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu
tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kulit. Nauzubillah min zalik, summa nauzubillah min zalik. Yang dimaksud dengan orang yang menganiaya dirinya sendiri di sini adalah orang-orang muslim yang Mekah waktu itu yang tidak mau hijrah bersama Nabi, sedangkan mereka sanggup. Mereka ditindas dan dipaksa oleh orang kafir ikut bersama mereka pergi ke perang Badar. Akhirnya di antara mereka ada yang terbunuh dalam perang itu. Imam Ad-Dahaq mengatakan mereka adalah orang-orang munafik yang memang berselisih dengan Rasulullah SAW. Justru mereka ikut bersama kaum musyrikin ketika perang Badar. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim, Rasulullah SAW bersabda pun mencela mereka, dan Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, dari sahabat Samurah bin Jundub, barang siapa yang terkumpul atau berkumpul dan tinggal bersama orang musyrik, maka dia adalah semisal dengannya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud di nomor hadis 2787. Hijrah secara arti bahasa artinya yaitu at-tarku, meninggalkan secara syariat. Hijrah adalah al-intiqal min baladil kufri illa baladil islam, wa min dar asyirki ila dar at-tauhid atau ila darut tauhid, wa min ad-khawf ila dar al-aman, pindah dari negeri kufur menuju negeri Islam, dan dari negeri syirik menuju negeri tauhid, dan dari negeri yang tidak aman menuju negeri yang aman. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini apabila hijrah itu wajib atau sunnah. Namun pendapat yang lebih kuat adalah hijrah dari sebuah tempat di mana seorang muslim yang tidak dapat menjalankan agamanya secara sempurna dan wajib. Hal ini sesuai dengan kaidah kewajiban yang tidak sempurna kecuali oleh sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Menjalankan agama adalah kewajiban, tapi baru bisa menjalankannya dengan hijrah dari daerah kufur tersebut, maka hijrah adalah wajib. Hijrah adalah dua model. Pertama, hijrah makani, pindah wilayah, yaitu dari negeri kafir ke negeri tauhid. Bisa juga pindah tempat dari daerah buruk, daerah maksiat dan kejahatan yang tidak bisa terkendalikan lagi, yang tidak kondusif bagi agama dan akhlak, menuju daerah yang solih dan aman buat agama. Kedua, hijrah maknawi, pindah secara nilai, yaitu berubahnya seorang yang tadinya kafir menjadi muslim, ahli maksiat menjadi ahli taat dan ahli ibadah, jahil bodoh menjadi alim, berilmu, dan lain sebagainya. Kepada Allah dan Rasulnya, maka barang siapa yang diniatkan hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Makna kepada Allah adalah yang menghijrahnya karena Allah Ta'ala untuk mencari balasan kebaikan dari sisi Allah SWT, bukan untuk maksud dunia ataupun menikahi wanita, untuk mendapatkan ridhonya dan bukan untuk selainnya, untuk membela syariatnya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-29, yang artinya, dan jika kamu sekalian menghendaki Allah dan Rasulnya. Imam Syaukani mengatakan yaitu menginginkan surga dan kenikmatannya. Dalam Fathul Qadir, Marqwi Ruh al-Islam, mana dan Rasulnya adalah yang hijrah untuk memperoleh keberuntungan bersahabat dengannya, menjalankan sunnahnya, membelanya, dan mengajak manusia kepadanya, serta menyebarkan agama tauhid ini. Maka hijrah itu adalah kepada Allah dan Rasulnya saja, bukan selain daripada itu, yaitu dia akan mendapatkan apa yang diniatkan itu, yakni pahala dari Allah SWT, ridhonya, kemenangan dunia dan akhirat, sebagaimana yang diniatkan sebelumnya. Selanjutnya, makna dan barang siapa hijrahnya karena dunia dan yang diinginkannya, yakni menginginkan kenikmatan kehidupan dunia seperti rekayasa, seperti kekayaan, pangkat, perniagaan, jabatan, perhiasan, dan godaan dunia lainnya. Secara bahasa, dunia diambil dari kata dana yang artinya dekat, al-qarbu. Ini sekaligus menunjukkan singkatnya kehidupan dunia dinamakan ad-dunya karena lebih dahulu dibanding akhirat, atau sangat dekat dengan zawal, terjadinya waktu. Kehidupan ini adalah di atas bumi yang di dalamnya terdapat udara dan angin dan apapun yang ada sebelum datangnya kiamat. Makna atau wanita yakni Ummu Qais yang dinikahinya yaitu yakni dikawininya dan dijadikannya istri. Dan pengkhususan wanita di sini adalah wanita yang adalah sebagian daripada kenikmatan dunia juga, merupakan keistimewaan sekaligus daya godanya yang seringkali lebih kuat terhadap laki-laki dibanding godaan selainnya. Maka mana hijrahnya itu adalah kepada apa yang diinginkannya, yaitu
dia akan mendapatkan dunia dan keinginan yang diinginkannya itu. Tetapi dia tidak mendapatkan pahala atau mendapatkan ridho dari Allah dan Rasulnya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Imran ayat ke-145, barang siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat atau akhirat, kami memberikan pula kepadanya pahala akhirat, dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ucapan Imam An-Nawawi diriwayatkan oleh Imam Muhaddis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari atau Imam Al-Bukhari lebih dikenalnya, dan Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi atau dikenal dengan Imam Muslim. Dalam kitab sahih mereka yang merupakan kitab hadis paling sahih, yaitu kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim itu sendiri. Berkata Imam Nawawi dalam kitab At-Targhib, yang artinya kitab pertama yang paling sahih adalah kitab Sahih Al-Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Keduanya adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Dan Sahih Al-Bukhari paling sahih di antara keduanya dan paling banyak manfaatnya. Ada yang mengatakan Sahih Muslim yang paling sahih, tetapi yang benar adalah yang pertama. Bila menambahkan, Imam Nawawi berkata kembali, as-sahih itu terbagi-bagi. Ya, paling tiga adalah yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, kemudian Al-Bukhari saja, kemudian Muslim saja, kemudian hadis yang sesuai syarat dengan keduanya atau ketentuan daripada kedua imam tersebut. Kemudian yang sesuai dengan syarat Al-Bukhari, kemudian Muslim, kemudian sahih menurut selain keduanya. Jika mereka mengatakan sahih muttafaq alaih atau ala sihatini, maksudnya adalah sepakati oleh syekhain, dua syekh yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Namun tidak ada kitab yang melebihi kesempurnaan Al-Quran. Oleh karena itu, kitab mereka berdua pun juga tidak selamat dari kritik para ulama hadis. Ditengarai dalam kitab yang mereka yang berdua terdapat 210 hadis yang dikritik. Imam Al-Bukhari kurang dari 80, sisanya adalah Imam Muslim. Ini sekaligus menunjukkan kebenaran bahwa Sahih Al-Bukhari lebih baik dibandingkan Sahih Muslim. Pertama, hadis ini berisikan tentang satu yang amat penting dalam Islam, yaitu niat dan ikhlas. Pengertian daripada hadis yang tercantum dalam kitab Al-Arba'in tadi. Amal harus disertai dengan niat, sedangkan niat harus ada keikhlasan agar dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama menganjurkan agar siapa saja yang hendak menyusun kitab agar mencantumkan hadis ini di permulaan kitabnya sebagai renungan bagi penyusunnya untuk meluruskan niatnya. Jadi selain di kitab Riyadhus Shalihin, kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Al-Azkar tuh di hadis-hadis pertama ya tercantum kitab tersebut adalah juga hadis Al-Arba'in. Hadis yang tentang niat ini dicantumkan di urutan hadis yang pertama di kitab masing-masing tersebut agar menjadi pengingat bagi penulisnya. Imam Ahmad dan Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, hadis ini mencakup sepertiga ilmu. Hal itu dikatakan juga oleh Al-Baihaqi dan lainnya. Sebabnya adalah perbuatan hamba terdiri atas hati, lisan, dan anggota badan lainnya. Dan niat adalah salah satu bagian dari tiga hal tersebut. Imam Ibnu Hadaqiq Al-Id Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i bahwasanya beliau berkata, hadis ini mencakup 70 bab tentang fikih. Segolongan ulama mengatakan hadis ini merupakan sepertiganya Islam. Berkata Imam Abdurrahman Al-Mahdi radhiyallahu anhu, hendaknya bagi setiap yang menyusun kitab agar mengawali kitabnya dengan hadis ini sebagai pengeringatan bagi penuntut ilmu dan untuk meluruskan niatnya. Kedua, manfaat daripada hadis ini adalah hadis ini pula yang dijadikan oleh para ulama sebagai parameter untuk membedakan tamyiz status hukum amal seorang antara adat dan ibadah, dan antara ibadah yang satu dengan yang lainnya. Jika seseorang makan demi memenuhi kebutuhan perutnya, ini adalah adat. Tetapi jika makan demi menjaga kekuatan untuk ibadah dan ketaatan kepadanya, kepada Allah SWT, maka makan tersebut itu dinilai sebagai ibadah. Niat yang membedakan antara nilai puasa yang satu dengan yang lainnya. Seorang yang berpuasa pada hari Senin tetapi saat itu dia sedang berniat puasa Syawal, maka kesunahan puasa Senin, Kamis baginya telah gugur. Artinya dalam syariat dia dinilai sebagai sedang puasa Syawal, bukan puasa Senin Kamis. Sedangkan menggabungkan berbagai niat puasa dalam satu hari tidak ada dasarnya dalam syariat. Walau ada ulama yang membolehkannya. Hal ini sama halnya dengan seorang yang masuk masjid langsung bergabung dengan salat jamaah fardu, maka kesunahan salat tahiyatul masjid sebagiannya telah gugur. Hadis ini telah melahirkan sebuah kaidah fikih yang sangat terkenal
dan Imam Asy-Syuuti telah memasukkannya dalam kitab pertama, dalam kitab Al-Ashbah wa Nazair, yakni urusan perkara tergantung maksudnya. Imam Asy-Syuuti berkata demikian. Oleh karena itu, syariat menghargai orang yang berniat ingin sholat malam tetapi dia ketiduran, maka dia tetap mendapatkan pahala sholat malam. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang mendatangi pembaringannya dan dia berniat untuk melaksanakan sholat malam lalu dia tertidur hingga pagi, maka dia tetap mendapatkan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah di nomor hadis 1344 dan An-Nasa'i di nomor hadis 1787. Hadis ini sahih. Begitu pula yang berniat ingin sholat berjamaah ke masjid, tetapi sesampainya di sana dia tertinggal jamaah, maka Allah Ta'ala telah memberikannya nilai pahala berjamaah. Hal ini dengan syarat dia tidak menyengaja untuk berlambat-lambat menuju ke masjid tersebut. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, lalu dia pergi ke masjid untuk berjamaah dan dia melihat jamaah sudah selesai, maka dia tetap mendapatkan seperti pahala orang yang hadir dan berjamaah tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Dawud dan Imam Ahmad serta Imam Al-Hakim. Berkata Imam Abdul Hasan Muhammad Abdul Hadi As-Sindi rahimahullah, secara zahir hakikat keutamaan jamaah adalah sholat berjamaah adalah dilihat daripada kesungguhan dia untuk melaksanakannya tanpa memperlambat diri atau menunda-nunda. Jika demikian dia tetap dapat pahala jamaah baik sempat bergabung dengan jamaah ataupun tidak. Maka barang siapa yang mendapatkan jamaah sedang tasyahud, maka pahalanya sama dengan yang ikut sejak rakaat pertama. Adapun urusan pahala dan keutamaannya tidak dapat diketahui dengan ijtihad. Jadi sepatutnya kita tidak peduli dengan pendapat yang bertentangan dengan hadis-hadis di atas. Syarah Sunan An-Nasa'i. Begitu pula dengan kesalahan yang tidak diniatkan untuk dilakukan dan juga karena terpaksa melakukannya, seperti membunuh tidak sengaja ataupun peluru nyasar. Terpaksa mengaku kafir demi menjaga jiwa, ya. Jadi terpaksa mengaku kafir demi menjaga jiwa seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu dan contoh lainnya. Hal ini berdasarkan pada ayat yang dicantumkan di surah Al-Baqarah ayat 286. Allah SWT berfirman, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah." Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Ta'ala melewatkan saja bagi umatku kesalahan tidak sengaja, lupa dan orang yang dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah di nomor hadis 2043, 2045 dan Al-Baihaqi juga dalam kitab Sunan Al-Kubra. Dalam kehidupan suami istri juga demikian. Tidak dikatakan zihar bagi seorang suami yang memanggil istrinya dengan panggilan umi, ibuku. Sebab ia dimaksudkan dengan panggilan itu adalah sebagai bimbingan bagi anak-anaknya agar terbiasa memanggil umi kepada ibunya. Bukan berarti dia menganggap istrinya sama dengan ibunya. Tolak pun tidak jatuh bagi istri yang ditolak suaminya yang sedang mabuk, tidak sadar ataupun marah, yang membuatnya tidak terkendali sebab dia tidak meniatkannya secara sadar. Inilah pandangan jumhur ulama atau mayoritas ulama yang seperti Utsman bin Affan, Ibnu Abbas, Ahmad, Al-Bukhari, Abu Sya'sa, Atha, Tabus, Ikrimah, Al-Qasim bin Muhammad, Umar bin Al-Wajid dan lain-lainnya. Ada juga ulama yang berkata tolak yang mabuk adalah sah, seperti Sa'id bin Al-Musayyib dan yang lainnya. Begitu pula kaum yang mencela negara penjajah Zionis Israel, kaum tersebut bukan sedang mencela Nabi Yakub yang memiliki nama lain Israel. Tidak benar bahwasanya mereka sedang dianggap menghina Nabi Yakub alaihissalam sebagaimana tuduhan sekelompok orang yang tidak mengerti akan hal ini. Sebab yang mereka maksudkan dengan nama Israel adalah bangsa Yahudi yang mencaplok Palestina dan menghancurkan para penghuninya, bukan Nabi Yakub yang dimaksud. Begitu pula ketika ramai manusia membicarakan seorang koruptor bernama Al-Amin misalnya, tidaklah itu bermakna bahwasanya manusia sedang mengunjingkan Rasulullah SAW yang memiliki gelar Al-Alamin atau gelar yang sama. Demikianlah betapa pentingnya kedudukan niat dalam menentukan status hukum sebuah amal perbuatan manusia. Ketiga, hadis ini juga menegaskan betapa pentingnya ikhlasun niyah, ikhlas dalam niat. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hud ayat ke-15 sampai ayat ke-16. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya,
niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dan dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh pahala di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang menuntut ilmu yang dengannya dia seharusnya menginginkan wajah Allah, menginginkan perjumpaannya kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, tetapi dia tidak mempelajarinya melainkan karena kekayaan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan harumnya surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam sunannya dan Ibnu Majah dalam sunannya, juga Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak kitab As-Sahihain. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, inilah bagian akhir ya teman-teman sekalian daripada penjelas atau fadilah atau dari syarah penjelasan hadis Al-Arba'in yang tercantum di urutan ke-1 di kitab Al-Arba'in karangan Imam An-Nawawi. Artinya, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara mereka beramal amalan akhirat dengan tujuan dunia, maka tidak mendapatkan bagian apa-apa di akhirat. Jadi riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak As-Sahihain. Dan berkata, Imam Al-Hakim berkata syaratnya sahih tentang hadis ini. Imam Al-Haytami mengatakan diriwayatkan oleh Ahmad dan anaknya dari berbagai jalur, dan perawi dari Ahmad adalah sahih. Majma' al-Jawaid Darul Kutub al-Ilmiyah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan semua amal kita karena hanya mengharap ridha Allah semata, bukan karena apapun selain daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi karena kepentingan dunia yang nilainya sangat rendah sekali dibandingkan balasan yang Allah janjikan kepada kita. Sekian, mudah-mudahan syarah hadis pertama di kitab Al-Arba'in ini bisa kita lanjutkan pada hadis yang kedua insyaallah pada pembahasan atau rekaman video berikutnya. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma qina bi halalika an haramik wa aqdina bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'u fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Afu minkum, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.